Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, terungkapnya informasi bahwa Ratu Lily adalah ratu pertama dari kerajaan Alabasta yang ikut andil dalam terbentuknya pemerintah dunia 800 tahun yang lalu menjadi sebuah perbincangan hangat di kalangan para fan One Piece. Yap, tentu saja hal ini karena Ratu Lily sendiri diyakini kuat memiliki hubungan dengan sang penguasa tahta kosong, yaitu Im Sama. Selain itu, hal ini juga diperkuat dengan Im Sama yang terlihat begitu kesal sekali ketika Raja Cobra menanyakan keberadaan Ratu Lily kepada para Gorosei, sehingga membuat Im Sama muncul secara tiba-tiba di hadapan Raja Cobra dan para Gorosei. Tetapi apabila kita analisa lagi, keberadaan Im Sama yang sangat dirahasiakan oleh para Gorosei hingga membuatnya muncul secara tiba-tiba, maka ada sesuatu hal yang tidak beres. Kenapa Im Sama sampai berani muncul di hadapan orang lain yang notabene tidak boleh ada satu orang pun yang mengetahui dirinya? Ya, mungkin kalian bisa menjawab, tidak masalah karena ujung-ujungnya Raja Cobra akan dihabisi. Tetapi hal ini justru menjadi sebuah blunder bagi Im Sama, karena masalahnya bukan hanya Raja Cobra saja yang mengetahui tentang dirinya. Ya, Sabo yang entah secara kebetulan berada di tengah-tengah insiden kematian Raja Cobra pun mengetahui bahwa ada seseorang yang menempati singgasana kosong, yaitu Im Sama. Jelas cepat atau lambat, semua orang pun akan segera mengetahui kebenaran tentang hal ini. Nah, kembali lagi pada Ratu Lily dan Im Sama. Apabila kita perhatikan lagi dengan seksama, Raja Cobra yang sempat menyinggung tentang keberadaan Ratu Lily yang dikatakan tidak tercatat pada tulisan sejarah di kerajaan Alabasta, tentu saja membuat Raja Cobra merasa aneh. Kenapa sekelas pemimpin pertama di kerajaan mereka tidak dikenang dalam catatan sejarah? Hanya sekedar informasi yang mengatakan bahwa adik dari Ratu Lily lah yang menggantikan kepemimpinannya setelah dinyatakan menghilang. Artinya, apakah mungkin menghilangnya Ratu Lily ini ada kaitannya dengan penolakan untuk bergabung menjadi bagian dari Tenryubito 800 tahun yang lalu? Sehingga inilah yang menjadi awal mula kenapa kerajaan Alabasta dicap sebagai seorang pengkhianat oleh para Gorosei. Atau justru ini hanyalah sebuah plot twist jika ternyata Ratu Nefertari Lily adalah Im Sama itu sendiri, seperti yang pernah Mimin bahas di video sebelumnya. Entahlah, tetapi yang jelas sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah jika Ratu Lily adalah Im Sama, kenapa dia menuliskan sebuah surat tentang Clan D? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Dan jangan lupa juga untuk bergabung di membership Anime OP sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali pada manga One Piece chapter 908. Lebih tepatnya ketika kita melihat Im Sama sedang berada dalam sebuah ruangan yang dipenuhi dengan tanaman. Nah, di momen ini kita bisa melihat ada sebuah poster bounty milik Luffy dan Kurohige yang telah dirusak oleh Im Sama. Sedangkan foto dari Shirahoshi masih terlihat utuh dan hanya tertancap sebuah pedang. Yap, apabila kita analisa lagi, Luffy dan Kurohige memang sama-sama memiliki inisial D. Jadi sangat masuk akal kenapa Im Sama merobek atau merusak poster mereka berdua. Karena Im Sama sadar betul mereka berdua adalah sebuah ancaman yang harus segera dimusnahkan. Sedangkan foto Shirahoshi hanya tertancap sebuah pedang yang menandakan jika Shirahoshi harus ditangkap secara hidup-hidup. Karena Im Sama juga pastinya sadar betul ketika senjata kuno jatuh ke tangan pemerintah dunia, maka ini akan menjadi sebuah kekuatan tempur yang dimiliki oleh pemerintah dunia. Kemudian bagaimana dengan foto Nefertari Vivi yang sepertinya memiliki sebuah perlakuan khusus oleh Im Sama? Ya, seperti ada sebuah perasaan yang dirasakan oleh Im Sama ketika memandang foto Nefertari Vivi. Entah karena Im Sama teringat pada masa lalunya atau tentang dirinya yang begitu mirip dengan Nefertari Vivi. Tetapi yang jelas ada beberapa petunjuk yang udah berikan untuk memperkuat hal ini. Pertama, pada cover request di chapter 641, kita bisa melihat sesuatu hal yang cukup menarik, yaitu terdapat bunga lili yang dipegang oleh Vivi.
Kedua, terlihat sebuah tirai yang sangat mirip sekali dengan tirai yang ada di Singgasana Kosong. Bukan hanya itu saja, kemudian di chapter 1023, kita bisa melihat bagaimana Vivi yang sedang duduk di atas pohon dan bermain dengan 5 ekor burung. Memang sekilas tidak ada yang aneh, namun apabila kita perhatikan lagi, ada sebuah bunga yang melingkar pada pohon tersebut, seperti tanaman bunga yang ada di Mary Joyce. Dan kelima burung ini seolah melambangkan 5 Gorosei. Lantas apakah hal ini bisa menjadi sebuah petunjuk jika Ratu Nefertari Lily memang memiliki keterkaitan dengan Im Sama? Apalagi seperti yang dijelaskan oleh Raja Kobra bahwa 20 kerajaan yang membentuk pemerintah dunia dan bersumpah membuat Singgasana Kosong sebagai sebuah lambang perdamaian, hanya kerajaan Alabasta saja yang tidak ikut andil dalam perjanjian tersebut. Itu sebabnya kenapa hanya ada 19 pedang yang tertancap di Singgasana Kosong. Tetapi apa kalian semua sadar, di chapter 908 terdapat sebuah pedang yang menancap dalam sebuah ruangan taman ketika Im Sama diperlihatkan. Apakah ini bisa menjadi sebuah petunjuk jika pedang tersebut adalah pedang milik Ratu Lily? Dengan kata lain, Ratu Lily adalah Im Sama yang memimpin pemerintah dunia dari balik bayang-bayang. Hal ini juga diperkuat pada manga One Piece chapter 127. Nah, di chapter ini kita bisa melihat sesuatu hal yang sangat menarik, di mana ketika krokodil berbicara dengan Sanji melalui Denden Mushi, ada sebuah momen krokodil menunjuk sebuah bunga yang ada di hadapannya. Dan ternyata apabila kita perhatikan lagi secara seksama, bunga tersebut adalah bunga lili. Dan yang lebih gilanya lagi, entah sebuah kebetulan atau tidak, dalam sebuah balon teks, krokodil mengatakan dia masih hidup sambil memegang bunga lili tersebut dan kemudian membuatnya hancur. Tentu saja, apabila kita kaitkan dengan impian krokodil yang ingin menjadi Raja Bajak Laut, jelas ini menjadi sebuah foreshadow dari Oda Sensei bahwa bunga lili yang dihancurkan oleh krokodil menjadi simbol bahwa itu merupakan musuh yang harus dihadapi oleh Raja Bajak Laut. Dengan kata lain, cukup masuk akal jika Ratu Lily memanglah Im Sama. Apalagi dalam sebuah ruang taman tempat Im Sama diperlihatkan juga terdapat bunga lili, bukan? Dan mungkin ini juga bisa menjadi sebuah alasan kenapa Ratu Lily atau Im Sama menuliskan sebuah surat tentang Clan D. Karena kemungkinan dulunya Ratu Lily ini adalah sekutu dari para Clan D. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita bahas di next video ya bosku. Tetapi yang jelas, satu hal yang harus kita garis bawahi di sini adalah Nefertari dalam sejarah Mesir kuno memang pernah menjadi pemimpin yang membawa peradaban Mesir kuno ke puncak kejayaannya. Tetapi sayangnya, pemerintah Nefertari harus berakhir dengan jatuhnya Amarna atau ibu kota Mesir kuno dan kemudian berelokasi ke ibu kota Thebes. Bukankah ini sangat mirip sekali dengan relokasi yang dilakukan oleh para raja pendiri pemerintah dunia ke Mary Joyce atau Tanah Suci? Well, kayaknya cukup segitu dulu ya analisa manga One Piece chapter 1084. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.